Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Marianus, salam sehat. Selamat pagi juga RRIND, salam sehat juga dan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia RRIND. Baik, ini sudah tiba di Sumba Timur Pak ya, dari perjalanan dari Sumba Barat ataukah masih dalam Di perjalanan? Sumba Barat Daya, ini sudah sedang di bandara nih. Oke, terima kasih Pak Ya, menunggu. tetap menyempatkan waktu ya untuk berbincang bersama RRIND. Baik, sama-sama demi generasi penerus bangsa saya selalu siap. Oke, mantap. Ya. Nah, ini Pak Marianus bisa informasikan dan ceritakan seperti apa nih pelaksanaan pemilihan duta genre atau apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas genre Provinsi NTT tahun 2022. Baik, pertama mengapa kita lakukan apresiasi duta genre? Kita tahu bahwa remaja itu sebagai generasi penerus bangsa. Tentu sebagai generasi penerus bangsa itu kita harus melakukan persiapan bagi mereka sehingga mereka betul-betul menjadi calon pemimpin masa depan yang handal. Namun di balik rencana besar dan di balik masa depan mereka yang kita harapkan itu terdapat banyak persoalan. Persoalan-persoalan yang muncul itu lebih banyak itu pada persoalan triad kesehatan reproduksi remaja, yaitu remaja masih ada yang seks pranikah, remaja masih melakukan pernikahan dini, remaja juga masih melakukan terpapar dengan nafsu narkoba, sehingga banyak remaja yang terpapar HIV dan AIDS. Oleh karena itu, berbagai upaya harus kita lakukan. Nah, salah satunya yang diprogram oleh pemerintah melalui BKKBN adalah program generasi berencana. Bagaimana kita melakukan edukasi kepada para remaja supaya mereka memiliki perencanaan kehidupan sejak dini secara komprehensif dan matang sehingga tidak boleh terpapar dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu kita juga memahami bahwa remaja itu juga mereka memiliki potensi untuk mereka bisa menunjukkan kepada semua pihak bahwa mereka punya idealisme yang tinggi. Oleh karena itu BKKBN menangkap ini dan kemudian melakukan berbagai upaya intervensi termasuk lomba duta genre. Lomba duta genre ini supaya mereka bisa mengekspresikan kelebihan, kemampuan mereka, dan kalau kita mengarahkan mereka untuk sibuk mempersiapkan diri, meningkatkan kompetensi dan sebagainya, kita berharap KRR yang tadi saya sebutkan itu tidak boleh terjadi. Nah, sehingga untuk tahun ini, sebetulnya lomba-lomba itu setiap tahun. Hanya pada 2 tahun terakhir, karena COVID kita melakukan secara daring. Tetapi mulai tahun ini kita kembali untuk tahun lalu lah, mulai kembali untuk melakukan final itu secara tatap muka. Nah, untuk tema tahun ini, itu temanya adalah remaja tangguh cegah stunting. Karena tema secara nasional bahwa sekarang ini stunting menjadi tren. Tetapi kalau remaja tangguh bukan hanya cegah stunting, tapi bisa juga cegah kemiskinan baru, cegah kematian ibu, cegah kematian bayi, terus cegah hal-hal lain yang sebetulnya kalau kita membina remaja itu dia memiliki mental yang baik, karakter yang bagus, dia tangguh, dia kokoh, dia bisa bertahan terhadap dengan apa saja. Maka sebetulnya banyak persoalan bangsa yang bisa diselesaikan oleh remaja. Sehingga BKKBN tiap tahun terus melakukan itu. Tahun ini kita melakukan lomba duta genre. Itu sebetulnya berjalan selama 1 minggu. Hanya pada tahap awal itu kita melakukan secara daring. Terus kemudian baru mereka kita undang ke provinsi untuk ke finalnya. Dan finalnya di provinsi. Dan dari lomba itu sesuai mungkin sudah diinformasikan melalui media, bahwa dari lomba itu yang keluar sebagai juara 1 putra itu adalah dari Manggarai Timur. Saya tidak hafal namanya, tapi dari Manggarai Timur. Terus kemudian juara putri itu dari Rotendao. Lalu juara 2 itu dari TTS. Juara 2 putri itu dari Inde, juara 3 putri saya lupa ya. Jadi kita sudah dapatkan itu, tetapi nilai yang kita inginkan
adalah mereka memiliki perencanaan kehidupan yang matang. Perencanaan kehidupan yang matang itu apa? Satu, mereka melaksanakan lima transisi kehidupan remaja. Yang pertama, mereka harus mengikuti dan menyelesaikan sekolah setinggi-tingginya. Jadi harus sampai S1, tidak boleh pikir dulu hal-hal lain. Supaya mereka punya pengetahuan, kompetensi. Setelah mereka menyelesaikan studi setinggi-tingginya, mereka harus, langkah kedua adalah mencari dan mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi mereka tidak berharap pada pekerjaan sudah, tapi mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Setelah mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau mendapatkan pekerjaan, punya pendapatan, baru rencana tahap ketiganya adalah untuk berkeluarga. Tidak boleh berkeluarga sebelum punya pekerjaan. Itu harapan kita, yang kita ingin ciptakan. Oke. Terus kemudian keempat, mereka harus menerapkan pola hidup sehat. Mulai sekarang tidak boleh merokok, tidak boleh nafsa, tidak boleh miras, tidak boleh ini berperilaku yang negatif, seks pranikah dan lain sebagainya. Terus jika 4 hal ini mereka miliki, maka mereka akan diterima di lingkungan di mana mereka tinggal, sekaligus mereka bisa menjadi contoh dan teladan untuk remaja-remaja lain. Itu harapan besar kita ke depan. Jika itu terwujud, maka sebetulnya mereka bisa menjadi calon pemimpin hebat ke depan. Mereka memenuhi harapan keluarga, harapan bangsa, harapan negara, dan juga harapan masyarakat dan gereja, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang memiliki nilai, value di mata siapapun, kapanpun, dimanapun mereka berada. Jadi itu harapan besar kita seperti itu. Oke. Nah, untuk pemilihan genre kali ini, duta genre kali ini, Pak, berapa banyak yang mengikuti peserta yang mengikuti ini setelah 2 tahun ini hanya melalui online saja nih, Pak? Iya, jadi untuk tahapan seleksinya kita memberikan kesempatan kepada seluruh kabupaten kota untuk melakukan seleksi di tingkat kabupaten. Itu dari seleksi tingkat kabupaten, kemudian yang menjadi juara 1 putra dan putri itu yang nanti dikirim ke tingkat provinsi. Okay. Terus kemudian nanti yang menjadi juara 1 di tingkat provinsi putra putri nanti akan mengikuti ajang tingkat nasional. Nah, untuk tahun ini yang ikut tingkat nasional itu kita beri kesempatan kepada yang juara tahun lalu. Karena mengapa juara tahun lalu? Karena juara di tingkat provinsi setelah diikutkan lomba menjadi juara, kita berikan kesempatan kepada mereka menyusun rencana kerja dan mereka sudah lakukan apa. Nanti dalam 1 tahun itu baru mereka ikut tingkat nasional. Lalu yang kedua, untuk tahun nanti ikut tingkat nasional tahun depan. Nanti untuk tahun ini itu tingkat nasional di Jogja. Sementara peserta dari kabupaten untuk yang baru-baru itu kita beri uang kepada seluruh kabupaten untuk mengirim delegasinya. Tetapi ternyata ada 4 kabupaten yang tidak kirim, yaitu Nagekeo, Alor, Flotin, ditambah lagi Kabupaten Kupang, itu tidak kirim. Ya. Kami sebetulnya terus mendorong karena ini bagian dari program pembinaan remaja. Bagian dari program pembinaan remaja, kita berharap supaya semua kabupaten harus kirim, dan kami akan menyurati para bupati, wali kota supaya memberikan arahan kepada para kepala dinas dan juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, khususnya pembangunan di pemuda remaja ini. Karena mereka kalau kita sentuh memang sejak dini, maka ke depan sebetulnya tantangan yang kita hadapi itu semakin kecil. Karena mereka telah memiliki perencanaan kehidupan yang matang dari berbagai aspeknya secara komprehensif. Oke. Begitu. Berarti nanti yang mewakili tingkat nasional ini kapan nih Pak pelaksanaannya? Untuk yang tingkat nasional tahun ini, yang peserta dari tahun lalu, itu pada bulan Juli ini. Pada bulan Juli di Jogja. Tanggalnya saya tidak hafal. Ya. Dan itu dari yang juara 1 putri itu dari Sika, yang juara 1 putri dari Sika, putra itu dari Lembata. Oke, mereka ini yang mewakili jadi provinsi NTT Pak ya di tingkat nasional di Jogja nanti. Mewakili provinsi NTT. Jadi melalui RRI kami juga minta supaya kalau mereka ada minta dukungan melalui itu kami minta supaya semua kita dukung dan RRI bantu menyebarluaskan informasi ini. Baik. Mereka sudah punya YouTube, punya
segala macam dan mereka sudah daftar dan itu juga harus didukung oleh kita semua dari NTT. Mudah-mudahan dengan dukungan penuh dari masyarakat NTT juga mungkin ada pendukung lain dari provinsi lain misalnya, ya kita tentu berterima kasih supaya NTT harus kembali meraih juara 1 karena kita meraih juara 1 itu pada tahun 2011. Terus kemudian setelah itu diambil orang dan kita belum dapat lagi juara 1. Mudah-mudahan tahun ini bisa dapat juara 1. Amin ya Pak ya. Ini harapan kita bersama nih Pak Marianus ya. Harapan ya kita harus memberikan semangat ya, memberikan support kepada remaja NTT supaya mereka juga bisa berkiprah di tingkat nasional dan bahkan ke dunia internasional. Yang juara tahun 2011 itu pernah kita kirim ke Filipina. Diminta untuk dikirim ke Filipina. Oke. Nah ini untuk tahun ini adalah peserta atau pemenang Duta Genre di tahun 2021 ya. Nanti 2022 akan menjadi utusan NTT di tahun 2023. Nah selama setahun ini nih Pak Marianus, apa visi dan misi dari dua orang Duta Genre ini dari dari Rutendao ya, dari Rutendao dan juga dari Manggarai Timur. Rote sama Manggarai Timur Manggarai Timur ya betul. Seperti apa visi misi mereka nih Pak? Ya. Kita sudah minta mereka buat program kerja. Program kerja mereka itu dengan temanya itu stunting. Tadi kan saya katakan tema tahun ini adalah remaja tangguh. Cegah stunting ya. Jadi kita sudah minta mereka buat rencana kerja. Tetapi tentu rencana kerja itu tidak mereka sendiri melaksanakan. Harus didukung pertama oleh OPDKB, oleh perwakilan BKW NTT, oleh pemerintah daerah. Karena stunting itu merupakan masalah kita bersama. Jadi mereka dalam rencana kerja, tetapi aksinya harus ada juga dukungan dan keterlibatan berbagai sektor. Nah, lebih fokus mereka punya rencana kerja, bagaimana mereka mengedukasi para remaja supaya tidak boleh hamil di luar nikah, tidak boleh seks pranikah, tidak boleh nikah dini, supaya tidak melahirkan anak-anak yang stunting. Karena orang belum punya pekerjaan, belum punya pendapatan, tentu tidak bisa memberikan atau memenuhi asupan gizi untuk ibu hamil, terus pada anak baduta, sehingga itu sangat potensial untuk terjadinya stunting. Terus yang kedua, kalau misalnya nikah dini, terus seks pranikah di bawah 19 tahun atau di bawah 21 tahun, itu kan sangat riskan bagi kesehatan reproduksi ibunya. Itu kalau tidak dilakukan pendampingan, pemeriksaan kesehatan secara teratur, maka itu bisa menimbulkan resiko kematian bagi ibu dan bayi, bukan stunting. Dan kalau itu terjadi nanti ikutannya, kalau dia stunting ikutannya akan jadi miskin baru nanti ke depan. Jadi itu merupakan lingkaran setan yang harus kita putus. Nah, kita putus itu pertama mesti dari remaja. Sehingga mereka punya program kerja dalam 1 tahun ini, nanti kita ukur, kita data stunting sekian, punya data keluarga berpotensi risiko stunting sekian, punya anak misalnya remaja di sekolahan, ada remaja putri yang anemia, tentu mereka tahu. Dan mereka ini yang menjadi sasaran untuk edukasinya, program kerjanya, ini Duta Genre 2 orang. Ya. Oke. Baik Pak Marianus, kita berharap hasil yang positif, hasil yang baik bisa membanggakan NTT ya, akan dipersembahkan oleh dua utusan kita dari Flores Timur dan juga dari Sika nantinya, pemenang tahun lalu. Mohon dukungan dari RRIND, dari semua di NTT dan juga seluruh masyarakat NTT. Baik, itu pasti Pak ya. Semoga remaja-remaja kita selalu menjadi cerdas, menjadi remaja yang tangguh. Terima kasih Pak Marianus, informasi pagi hari ini. Hati-hati dalam perjalanan Pak ya. Semoga tiba dengan selamat. Terima kasih atas doanya. Ya. Salam kompak selalu, salam sehat. Salam sehat juga. Pro 1, Kanal Inspirasi. Demikianlah pendengar perbincangan kami bersama dengan Pak Marianus, Kepala Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Timur terkait dengan pemilihan Duta Genre yang sudah dilaksanakan 16 Juni kemarin ya, dan juga
sudah ada hasilnya. Untuk tahun 2022 ini pemenangnya untuk kategori putra dutanya dari Flores Timur, sedangkan untuk putri dari Kabupaten Rotendao. Sedangkan yang mewakili Provinsi NTT di tingkat nasional dipilih dari pemenang tahun lalu, yaitu dari Kabupaten Sika untuk putrinya dan Kabupaten Flores Timur untuk putranya. Dan ini akan berlangsung di Jogja pada bulan Juli nanti. Sedangkan pemenang duta genre pada tahun ini akan diikut lombakan pada tahun 2023. Kita berharap pendengar ya bahwa akan semakin banyak remaja yang sadar untuk tidak melakukan seks pranikah dan juga menjauhi nafsa dan hal-hal negatif lainnya. Dengan ini maka berakhirlah sudah wawancara kami pagi hari ini bersama saya Femi Sari Ora dan juga operator studio Sani Rinarta Kusuma. Di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dalam program Dialog Interaktif. Tetaplah bersama kami program 1 RIND Radio Tengah Bencana COVID-19.